Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, kami dari kelompok A kelas F akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai studi kasus ketiga, yaitu fungsi hormon dalam pembentukan telur, di mana yang akan kelompok membahas yaitu kelompok B. Nah, anggota kelompok kami terdiri dari yang pertama ada Nipta Fauzi dengan NIM 051, terus ada saya sendiri, Gilang Ramadan Anahdli dengan NIM 193, terus ada Mas Raffi Yusuf Gunawan dengan NIM 223, terus ada Mas Nanda Dwi Alfandi dengan NIM 241, ada Mas Muhammad Naufal Fauzi dengan NIM 250, terus ada Mas Saiful Aziz dengan NIM 270, terus ada Mas Ilham Najib Hafiz dengan NIM 276. Ya, bisa next Mas Nipta. Nah, yang pertama itu ada latar belakang, di mana unggas merupakan hewan yang bereproduksi dengan cara bertelur. Produksi telur merupakan bagian dari sistem reproduksi pada unggas yang berfungsi sebagai sarana untuk berkembang biak dan prosesnya berlangsung secara intensif. Telur mengandung semua yang dibutuhkan unggas dalam proses perkembangan embrio dari awal sampai menetas. Sebagai bagian penting dari makanan manusia, telur adalah salah satu dari sedikit makanan yang dikonsumsi di seluruh dunia. Namun tanpa diragukan lagi, telur adalah makanan yang sempurna, mengandung hampir semua nutrisi penting untuk mempertahankan kehidupan. Selanjutnya, rumusan masalah. Yang pertama tuh ada sistem fisiologi apa saja yang bekerja pada pembentukan telur ayam atau unggas. Yang kedua, jelaskan hormon apa saja yang berperan dalam pembentukan yolk dan albumen. Yang ketiga, ada hormon apa yang mengontrol sifat mengeram, mengapa ayam yang mengeram tidak menghasilkan telur. Yang keempat, mengapa produksi telur ayam niaga petelur lebih tinggi dibanding dengan ayam kampung. Yang kelima, jelaskan solusinya agar produksi telur ayam kampung dapat ditingkatkan. Ya, selanjutnya ada sistem fisiologi pembentukan telur. Alat reproduksi unggas betina terdiri dari ovarium dan oviduct. Ovarium berfungsi sebagai tempat sintesis hormon steroid seksual, pembentukan dan pematangan kuning telur pada ovum, serta hanya bagian kiri yang berkembang normal, sedangkan bagian kanan bersifat rudimenter. Ovarium menyerupai buah anggur, terletak di dekat ginjal kiri dan mengandung folikel dalam korteks yang menyimpan ribuan sel telur. Meski hanya sedikit yang matang, oviduct merupakan saluran panjang berkelok yang juga hanya berkembang di sisi kiri, berfungsi menerima ovum dan membentuk putih telur secara kerabang. Serta kerabang, oviduct terdiri dari 5 bagian, yaitu ada infundibulum yang berfungsi untuk menangkap ovum, ada magnum yang menghasilkan putih telur, isthmus yang membentuk membran, uterus tempat pembentukan kerabang dari garam kalsium, dan vagina tempat akhir sebelum telur keluar. Di vagina, telur dilapisi mukus untuk melindungi dari bakteri, lalu dikeluarkan melalui kloaka. Proses pembentukan telur ini berlangsung sekitar 26 jam. Ya, next Mas. Kemudian ada hormon pembentukan yolk dan albumen. Pembentukan yolk atau kuning telur dan albumen putih telur pada unggas dipengaruhi oleh beberapa hormon utama yaitu GnRH, estrogen, dan progesteron. GnRH, gonadotropin releasing hormone, diproduksi oleh hipotalamus dan merangsang kelenjar hipofisa anterior untuk menghasilkan hormon gonadotropin, yaitu FSH dan LH. FSH berperan dalam merangsang pertumbuhan dan pematangan folikel, ovum, sedangkan LH merangsang ovulasi dan produksi progesteron. Estrogen yang dihasilkan oleh sel TK interna dan granulosa pada folikel yang berkembang berperan penting dalam pembentukan yolk, albumen, dan kerabang serta dalam mempersiapkan saluran reproduksi. Progesteron berfungsi dalam memelihara proses reproduksi khususnya pada unggas yang sedang bertelur.
Aktivitas hormon-hormon ini, terutama estrogen, dapat dimanipulasi secara in vitro untuk mengendalikan produksi telur pada ayam buras. Selanjutnya ada hormon yang mengontrol. Selanjutnya ada perbandingan telur ayam niaga dan selanjutnya ada hormon yang mengontrol saat mengeram. Mekanisme terjadinya mengeram pada unggas dimulai dari aktivitas hormon endokrin yang memicu sekresi VIP, vasoaktif internal polipeptid, yaitu neuropeptida yang diproduksi oleh hipotalamus dan berfungsi merangsang pelepasan hormon prolaktin dari kelenjar pituitari. Prolaktin inilah yang menstimulasi perilaku mengeram melalui aktivasi gen prolaktin, khususnya pada bagian promotornya, yang mengawali proses transkripsi gen. Mutasi pada promotor ini dapat menyebabkan gen prolaktin tidak bekerja, sehingga perilaku mengeram tidak muncul. Gen prolaktin juga dipertimbangkan sebagai kandidat penentu sifat rontok bulu pada itik karena diyakini terkait dengan sifat mengeram dan proses fisiologis reproduksi. Perilaku mengeram berkaitan erat dengan rontok bulu secara alami. Kadar prolaktin yang tinggi akan menekan sekresi hormon gonadotropin, FSH, dan LH, sehingga ovulasi dan produksi telur terhenti, disertai dengan terjadinya rontok bulu. Selanjutnya ada perbandingan telur ayam niaga dengan ayam kampung. Produksi telur ayam petelur niaga lebih tinggi dibandingkan ayam kampung karena dipengaruhi oleh faktor genetik, pakan, lingkungan, dan manajemen produksi. Ayam petelur niaga berasal dari strain unggul, hasil seleksi genetik yang difokuskan untuk meningkatkan produksi telur. Proses pembiakan selektif ini memungkinkan pewarisan sifat produksi tinggi ke generasi berikutnya. Selain itu, ayam petelur niaga dapat mendapatkan pakan khusus yang telah diformulasikan untuk memenuhi kebutuhan nutrisi secara optimal, sesuai dengan pernyataan Sulandari et al., sehingga mendukung efisiensi produksi telur. Lingkungan pemeliharaan yang terkontrol, termasuk pengaturan suhu, pencahayaan, dan ventilasi, juga membantu mengurangi stres dan menjaga kesehatan ayam. Di samping itu, manajemen reproduksi seperti pengaturan pencahayaan dan pemberian rangsangan hormonal turut digunakan untuk mempercepat dan mengoptimalkan siklus bertelur. Ya, selanjutnya solusi telur ayam kampung agar dapat ditingkatkan. Rendahnya produktivitas ternak ayam kampung yang dipelihara masyarakat menjadi tantangan yang harus diatasi agar beternak dapat menjadi sumber ekonomi keluarga yang andal. Salah satu solusi adalah dengan memberikan informasi dan pelatihan kepada peternak mengenai pemilihan dan produksi bibit unggul serta manajemen pemeliharaan yang baik. Upaya ini dilakukan melalui penyuluhan, diskusi lapangan, serta pelatihan teknis seperti cara memilih induk yang baik, pentingnya pencatatan ternak, dan penyusunan ransum berbasis bahan lokal untuk mengurangi ketergantungan pada pakan komersial. Ayam kampung memiliki keragaman fenotip yang tinggi, sehingga seleksi berdasarkan koefisien keragaman dapat meningkatkan kualitas bibit dan hasil jualan. Perbaikan sifat genetik dapat dilakukan melalui seleksi dan pengaturan perkawinan, termasuk persilangan ayam kampung dengan ayam Arab yang terbukti meningkatkan produktivitas terutama untuk ayam potong. Meski dulunya kurang dikenal, ayam Arab kini mulai diminati masyarakat termasuk oleh para hobis dan ibu rumah tangga. Ya, lanjut ke kesimpulan. Yang pertama yaitu sistem fisiologi yang memengaruhi atau bekerja pada pembentukan telur unggas merupakan ovarium. Terus yang kedua, hormon yang berperan dalam pembentukan yolk dan albumen adalah hormon estrogen, FSH, dan LH. Terus yang ketiga, hormon yang mengontrol sifat mengeram adalah hormon prolaktin
dan ayam berhenti memproduksi telur pada saat mengeram akibat dari hormon prolaktin yang menghambat pengeluaran gonadotropin releasing hormone dari hipotalamus yang menyebabkan menurunnya produksi hormon luteinizing hormone dan follicle stimulating hormone yang mengakibatkan terhentinya produksi telur. Yang keempat, produksi telur ayam niaga petelur yang lebih tinggi dari ayam kampung dikarenakan ayam petelur dikembangkan untuk tujuan komersial dan telah melalui program seleksi genetik yang ketat yang menguntungkan dalam hal produksi telur, seperti tingkat produksi telur yang tinggi, masa bertelur yang panjang, dan efisiensi pakan. Selain itu, manajemen pemeliharaan dan pakan yang diberikan juga mendukung produksi telur pada ayam niaga petelur. Yang kelima, produksi dan kualitas telur ayam kampung dapat ditingkatkan dengan mengubah manajemen pemeliharaan menjadi intensif dan menghilangkan sifat mengeram sehingga produksi telur dapat bertambah serta memperhatikan pemberian ransum agar nutrisi untuk bertelur tercukupi. Ya, mungkin sekian penjelasan dari studi kasus ketiga oleh kelompok kami. Nah, bisa dilanjut oleh sesi pertanyaan. Mungkin 2 pertanyaan cukup. Ya, mungkin barangkali ada yang bertanya bisa langsung ditanyakan aja. Iya, untuk Mas Sultan silahkan. Izin tanya ya Mas, sebelumnya perkenalkan saya Zulfan Akbar Atalah dari kelompok B dengan NIM 271. Izin tanya, apakah ada hormon lain selain yang disebutkan yang berperan dalam reproduksi unggas Mas? Ada nggak itu hormon lain selain yang tadi disebutkan? Cukup. Oke Mas, ditampung dulu ya. Oh ya, bisa lanjut ke pertanyaan yang kedua. Silahkan. Saya Mas, saya. Oh iya, Mbak Lisa, silahkan. Izin tanya Mas, saya Lisalvia dengan NIM 046. Mungkin izin tanya, gimana sih pengaruh kualitas pakan terhadap fungsi hormon dan produksi telur pada ayam? Oke, Mbak Lisa, didiskusikan terlebih dahulu ya dengan kelompok kami. Ya, izin menjawab untuk pertanyaan Mbak Lisa, kenapa kualitas pakan berpengaruh pada fungsi hormonal, yaitu kualitas pakan sangat berpengaruh terhadap fungsi hormonal karena nutrisi yang cukup dan seimbang dibutuhkan untuk sintetis hormon seperti estrogen dan progesteron. Pakan yang buruk dapat menyebabkan gangguan hormonal, menurunkan fungsi ovarium, dan menghambat pembentukan kuning telur dan putih telur, sehingga menurunkan produksi telur secara keseluruhan. Ya mungkin jawabannya seperti itu. Apakah bisa diterima, Mbak? Oh gitu ya Mas. Bisa. Makasih Mas. Sama-sama. Ya, lanjut izin menjawab pertanyaan dari Mas Zulfan terkait apakah ada hormon lain selain yang disebutkan tadi seperti GnRH, FSH, LH, dan prolaktin dalam pembentukan induk dan albumen. Nah, jawabannya tuh ada Mas. Nah, saya ambil contoh tuh ada satu hormon yaitu hormon melatonin. Nah, hormon melatonin kan udah nggak asing kan karena udah pernah dijelasin ketika studi kasus 2 dan 1 di mana hormon melatonin itu berfungsi untuk mengatur siklus tidur dari ayam tersebut. Nah, ketika hormon melatonin itu tidak bekerja secara baik, maka siklus reproduksi dari ayam itu akan berantakan atau nggak baik.
Jadi salah satu selain yang disebutkan tadi ada hormon melatonin. Mungkin itu Mas Zulfan. Oke Mas, terima kasih. Sangat masuk. Oke, mungkin sekian penjelasan dari studi kasus ketiga dari kelompok A kelas F. Kurang lebihnya mohon maaf. Nah, bisa dilanjutkan.